Jangan hukum saya tidak melakukannya. Tolong aku ya Allah. Assalamualaikum sahabat fans media. Bayangkan seorang kakek tua yang lemah dan kurus difitnah menghamili seorang gadis dan diadili oleh seluruh warga desa yang murka dengan akan dihukum cambuk di tengah lapangan desa. Namun ketika hukuman cambuk itu akan dilaksanakan, sebuah pertolongan Allah datang untuk menyelamatkan kakek tersebut. Siapakah sebenarnya yang menghamili gadis tersebut? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Fans Media agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit malam itu begitu sunyi. Angin bertiup pelan menyapu dedaunan kering yang berserahkan di jalanan kecil desa Karanganyar. Tapi ketenangan itu mendadak pecah ketika terdengar suara tangisan dari sebuah rumah kayu di pinggiran desa, tangisan seorang wanita muda yang mengoyak keheningan malam. Satu persatu, warga keluar rumah membawa obor dan lampu minyak. Mereka berjalan menuju sumber suara. Rumah itu milik seorang janda tua bernama Bu Jaminah yang tinggal bersama anak perempuannya, Aini. Gadis berusia 20 tahun yang dikenal pendiam dan jarang berbicara banyak. Pintu rumah terbuka. Dari dalam, Aini berjalan perlahan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya sembab. Ia memegangi perutnya yang terlihat membesar. Orang-orang hanya bisa menatapnya bingung. "Anak siapa yang kau kandung itu, Aini?" tanya seorang ibu-ibu dengan suara cemas. Aini tak langsung menjawab. Ia menunduk, menggigit bibir, lalu mengangkat wajah dengan suara yang bergetar. "Itu anak dari kakek Rosidin." Sekejap, suasana menjadi sunyi. Semua menatap Aini memastikan mereka tidak salah dengar. "Kakek Rosidin yang tukang kayu itu, yang tinggal di ujung desa?" tanya seorang pria dengan mata membelalak. Aini mengangguk pelan. Beberapa warga langsung gelisah. Ada yang menggerutu, ada yang mencak-mencak. Bahkan seorang pemuda bernama Hendra yang dikenal galak dan suka mengatur, langsung melempar batang kayu ke tanah. Kurang ajar. Orang setua itu bisa-bisanya menodai anak seumur cucunya. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar seperti angin topan. Warga berkumpul membawa obor dan senjata seadanya. Mereka langsung mendatangi rumah kakek Rosidin yang berada di ujung desa. Rumah kecil berdinding bambu itu terlihat gelap. Kakek Rosidin sedang tertidur di dalam, tidak tahu apa-apa. Saat pintu diketuk keras dan diteriaki, ia bangun dengan kaget. "Ada apa malam-malam begini?" tanyanya, membuka pintu. Tanpa banyak kata, Hendra langsung menarik tangan kakek Rosidin. "Keluar, Kek. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu." "Apa maksudnya ini, Nak Hendra?" tanya kakek Rosidin dengan suara lemah. "Kau menghamili Aini? Kau mencoreng nama baik desa." Kakek Rosidin terdiam, wajahnya bingung, ia bahkan tampak tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak pernah..." Belum selesai ia bicara, sebuah tamparan mendarat di pipinya. Seorang warga tua yang biasanya bijak pun ikut marah. "Jangan kau berpura-pura, Aini sudah mengaku. Dia tidak mungkin bohong." Dalam waktu singkat, tangan-tangan menarik kakek Rosidin dari dalam rumah. Ia hanya bisa pasrah, tubuhnya ringkih tak mampu melawan. Langkah kakinya diseret menuju balai desa. Di sepanjang jalan, sorot mata warga membara. Mereka mengumpat, mencaci, dan ada yang melempari kerikil ke tubuhnya. Tak ada yang bertanya lebih lanjut. Tak ada yang mencari bukti. Mereka hanya mendengar satu pengakuan dari seorang wanita muda, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka yakin bahwa kakek Rosidin bersalah. Sesampainya di balai desa, kakek Rosidin didudukan di kursi kayu tua. Tangan dan kakinya diikat, sementara Rojak berdiri paling depan, mengatur warga, menyusun rotan dan membentuk barisan. Ia tampak begitu semangat seperti sedang menanti momen yang sudah lama ia tunggu. "Besok pagi kita laksanakan hukuman cambuk. Biar semua tahu, tak ada ampun untuk pelaku aib seperti ini." Sorak-sorai menggema. Tak seorang pun bertanya, apakah benar kakek Rosidin pelakunya.
Tak ada satupun yang peduli pada wajah tua yang kini tampak penuh luka dan sedih. Malam itu, kakek Rosidin duduk dalam dingin di rantai di kursi balai desa. Sementara warga pulang satu persatu, yakin bahwa mereka telah menjalankan kebenaran. Tapi langit di atas desa Karanganyar malam itu tampak berbeda. Awan mulai menebal dan bintang-bintang menghilang, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai, menunggu dan akan datang esok pagi. Fajar menyingsing di desa Karanganyar, tapi bukan dengan ketenangan seperti biasanya. Hari itu matahari belum tinggi, namun balai desa sudah dipenuhi warga. Mereka membawa rotan, kursi, dan tali. Semua sibuk menyiapkan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap kakek Rosidin. Suara Hendra mendominasi udara pagi. Cepat ikat tiangnya lebih kuat, jangan sampai si tua itu kabur. Warga menurut saja. Bahkan para ibu-ibu ikut hadir membawa anak-anak mereka yang masih kecil. Kakek Rosidin duduk terikat di tengah lapangan. Wajahnya lelah, matanya sembab, namun tidak ada amarah, hanya tatapan kosong, seolah ia belum percaya dengan apa yang terjadi padanya. Dari arah timur, Aini datang bersama ibunya, Bu Jaminah. Wajah Aini tertunduk dan perutnya yang membesar menonjol jelas di balik kain lusuh yang ia kenakan. Warga segera membuka jalan. Semua tatapan tertuju pada Aini, seakan ia adalah saksi utama kejahatan itu. Hendra berdiri di sebelahnya. "Katakan di depan semua warga, siapa yang menghamilimu?" seru Hendra lantang. Aini diam. Hendra mendekat, membisikkan sesuatu di telinganya. Aini mengangguk kecil, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kakek Rosidin, dia pelakunya." Sorak warga membahana. Mereka yakin sekarang tidak ada lagi ruang untuk pembelaan. Tidak ada yang mempertanyakan kejanggalan, seperti mengapa Aini tiba-tiba berani bicara di hadapan umum setelah sebelumnya selalu menghindar. Tak ada yang bertanya sejak kapan mereka berdua terlihat dekat. Tak ada yang mau mengingat bahwa kakek Rosidin adalah tukang kayu yang hampir tidak pernah keluar rumah, kecuali untuk mengantar kursi pesanan dan sholat di masjid. Hukuman pun segera disiapkan. 5 batang rotan diletakkan di atas meja kayu. Hendra berdiri dengan rotan di tangan. Dia yang ditunjuk sebagai eksekutor. Dengan senyum sinis, ia melirik kakek Rosidin. "Ini pembalasan atas perbuatanmu yang memalukan," katanya. Warga berkerumun. Beberapa merekam dengan ponsel mereka. Suasana panas dan riuh. Semua menanti momen cambuk pertama mendarat di punggung si tua renta itu. Tiba-tiba langit berubah. Awan hitam bergulung dengan cepat seperti disapu oleh kekuatan besar yang datang entah dari mana. Angin bertiup kencang, pohon-pohon bergoyang hebat, debu dan daun berterbangan. Warga mulai panik. Hendra menoleh ke langit. Kenapa mendung tiba-tiba? Suara gelegar petir memecah langit. Seketika petir menyambar tiang besi di sudut lapangan balai desa. Ledakan keras terdengar dan tiang itu roboh menghantam meja tempat cambuk disusun. Batang lotan terpental ke segala arah. Api kecil menyala di rumput kering, lalu padam ditiup angin. Suasana berubah menjadi kacau. Beberapa warga teriak ketakutan. Anak-anak menangis. Aini terpaku. Tubuhnya gemetar. Jaminah memeluknya erat-erat. Hendra berdiri kaku. Wajahnya pucat. Kakek Rosidin masih duduk di kursinya. Tak bergeming. Matanya terpejam. Hanya bibirnya yang tampak bergerak melafazkan sesuatu yang hanya dia dan Allah yang tahu. Langit masih bergemuruh. Tapi perlahan hujan turun deras mengguyur seluruh lapangan balai desa di Karanganyar. Suara cambuk yang hendak membelah udara kini digantikan oleh suara rintik air yang jatuh membasahi tanah. Tak ada yang berkata-kata. Semua hanya bisa berdiri, basah kuyup menyaksikan kejadian yang tak bisa mereka mengerti. Kepala desa akhirnya angkat bicara. "Hukuman ditunda. Ini pertanda dari Allah." Kita tunggu waktu yang lebih jelas. Warga mulai bubar. Perlahan-lahan mereka meninggalkan lapangan dengan perasaan campur aduk. Ada yang kecewa, ada yang takut, ada yang mulai ragu. Tapi satu hal yang pasti, pagi itu langit telah bicara dan tak satu pun rotan cambuk mendarat di tubuh kakek Rosidin. Sejak pagi itu, balai desa tak lagi ramai. Warga mulai membicarakan kejadian aneh yang membuat mereka berpikir ulang. Tiang yang disambar petir, rotan yang terpental, api yang menyala lalu padam sendiri.
Semua seolah memberi tanda bahwa sesuatu tidak beres dalam rencana mereka. Tapi Hendra tidak tinggal diam. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menenangkan warga dengan suara keras. Itu cuma cuaca, petir dan angin bisa datang kapan saja. Jangan dikait-kaitkan dengan hal goib. Hukum harus tetap jalan. Beberapa warga mengangguk, namun tak sedikit pula yang mulai goyah. Di warung kopi, pembicaraan mulai melebar. Apa benar kakek pelakunya? Aku belum pernah lihat dia dekat-dekat sama Aini, ujar Pak Darman pemilik warung. Dulu waktu anakku sakit, kakek Rosidin yang bantu cari kayu bakar buatku. Mana mungkin dia tega melakukan itu? Timpal warga lain. Namun suara-suara ragu itu hanya pelan. Mereka masih takut berbeda pendapat dengan mayoritas. Apalagi Hendra punya pengaruh besar. Ia sering memberi pinjaman uang pada warga dan kerap membantu saat panen. Sementara itu, kakek Rosidin tetap ditahan di balai desa. Ia tidak banyak bicara. Tubuhnya mulai lemas karena makanan yang minim dan udara malam yang dingin. Tapi dari bibirnya, zikir terus mengalir pelan. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Lampu-lampu balai desa padam serempak saat azan Isya berkumandang. Padahal malam itu tidak ada angin, tidak hujan. Beberapa warga yang melintas mengaku mendengar suara orang membaca ayat suci dari dalam balai desa. Padahal kakek Rosidin sedang duduk diam tanpa suara. Aku lihat cahaya seperti nyala lilin muncul di sekelilingnya, bisik seorang pemuda pada temannya. Kau yakin? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku langsung lari. Berita itu menyebar pelan dan membuat banyak warga semakin ragu. Kepala desa pun mulai cemas. Ia panggil Ustadz Soleh, tokoh agama desa Karanganyar yang dikenal bijak. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menzolimi orang yang tak bersalah, kata Ustadz Soleh. Apa yang harus kita lakukan? Tanya kepala desa. Kita tunda lagi eksekusinya. Kita kumpulkan bukti. Kita cari kejelasan. Kalau benar dia tidak bersalah, maka kita semua harus bertobat. Hendra tidak terima. Jangan dengarkan orang tua itu. Aini sudah mengaku. Kita harus adili kakek Rosidin atau desa ini makin rusak. Namun, suara Hendra mulai tidak sekuat sebelumnya. Orang-orang tak lagi sepenuhnya percaya. Beberapa mulai menghindarinya. Bahkan Aini pun terlihat makin gelisah. Ia sering duduk sendirian, memandangi perutnya yang makin besar. Wajahnya semakin pucat. Kadang ia menangis tanpa sebab, kadang ia berteriak saat tidur, mengigau menyebut nama Hendra. Ibunya, Bu Jamina, jadi khawatir. Tapi setiap ditanya, Aini hanya menjawab, aku takut sekali. Malam itu, langit kembali gelap, tapi bukan oleh mendung, melainkan oleh suasana hati satu desa yang mulai bimbang. Apakah mereka sudah membuat kesalahan besar? Dan di tengah kebingungan itu, bayi dalam kandungan Aini mulai bergerak lebih sering seolah ikut gelisah. Seperti tahu bahwa sebuah kebenaran sedang dikubur oleh kebohongan. Seiring waktu berjalan, suasana di desa Karanganyar makin berat. Bukan karena kabut, bukan pula karena cuaca. Tapi karena batin para warganya yang mulai terusik. Seperti ada bayangan yang menggantung di langit desa, menunggu waktu untuk menampakkan kebenaran. Di malam-malam tertentu, beberapa warga mulai mengalami mimpi aneh. Pak Darman, pemilik warung kopi, bermimpi melihat kakek Rosidin sedang duduk di sebuah bangku panjang di tengah taman yang sangat indah. Di sekitarnya, pohon-pohon rindang, burung-burung bernyanyi, dan suara air mengalir menyejukkan telinga. Di tangan kakek Rosidin ada pahat kayu dan di pangkuannya sebilah papan yang ia ukir dengan nama-nama Allah. Aku terbangun dengan keringat dingin, cerita Pak Darman ke istrinya. Tapi rasa damainya belum hilang sampai sekarang. Di malam yang sama, Sumidah, janda tua yang tinggal di pinggir sawah, juga bermimpi. Ia melihat Aini duduk sendirian di tengah ruangan gelap, menangis. Di belakangnya berdiri bayangan hitam besar yang menutup mulutnya dengan tangan kasar. Aini berusaha berteriak, tapi tak bisa. Bayangan itu menyeringai sambil menunjuk ke arah balai desa. Bu Sumidah tak tahu harus bicara pada siapa. Tapi pagi harinya ia datang ke rumah Ustadz Saleh. Saya tidak tahu arti mimpi itu, Ustadz, tapi saya merasa ada yang salah di desa ini. Ustadz Saleh hanya menatap lekat-lekat wajah Sumidah,
lalu mengangguk perlahan. Hari itu juga, Ustadz Soleh mendatangi balai desa. Ia meminta untuk berbicara langsung dengan kakek Rosidin. Kepala desa mengizinkan. Kakek Rosidin duduk bersandar di tiang kayu, matanya sayut tapi tetap jernih. Ketika Ustadz Soleh masuk, ia menyambut dengan senyum tipis. "Ustadz," suaranya pelan. "Apa kabar desa kita?" "Tidak baik, Kek. Banyak yang mulai resah, banyak yang bermimpi hal-hal aneh. Aku ingin mendengarkan darimu. Apa kau memang mengenal Aini?" Kakek Rosidin menggeleng pelan. "Aku tak pernah bicara lebih dari 3 kalimat pada dia. Aku hanya tahu dia anaknya Bu Jaminah. Aku sibuk di bengkel tiap hari. Selebihnya Allah yang tahu." Ustadz Soleh menatap mata tua itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada kebohongan, hanya keikhlasan yang terpancar. "Aku percaya padamu," ucap Ustadz Saleh. Akhirnya Ustadz pulang dan segera mengumpulkan beberapa warga yang masih memiliki akal sehat dan hati bersih. Ia minta agar mereka mendata siapa saja yang pernah berdekatan dengan Aini. Perlahan dari obrolan ke obrolan, muncul nama yang berulang kali disebut Hendra. Beberapa remaja bercerita pernah melihat Hendra berbicara diam-diam dengan Aini di dekat sungai malam-malam. Ada pula yang mengaku mendengar Hendra marah pada Aini, menyebut-nyebut soal rahasia yang tidak boleh dibuka. Sementara itu kondisi Aibi semakin lemah. Kandungannya semakin besar dan dia sering terlihat menyendiri di belakang rumah. Ia tidak bicara banyak, hanya termenung, kadang menangis sendiri. Suatu malam, ia mengigau dengan suara keras. "Maafkan aku tidak ingin dia disakiti. Bukan dia, bukan kakek Rosidin." Ibunya Bu Jaminah yang mendengar igauan itu langsung menangis. Ia tidak bisa lagi membantah suara hatinya sendiri. Di pagi harinya ia pergi ke rumah Ustadz Soleh. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Ustadz, tapi saya yakin anak saya menyembunyikan sesuatu." Hari itu, keputusan besar dibuat. Ustadz Soleh meminta semua warga berkumpul malam nanti di masjid. Ia akan bicara terbuka. Ia akan mulai membuka tabir kebenaran yang selama ini ditutup rapat. Tapi sebelum malam tiba, sebuah kabar mengejutkan datang. Aini mulai mengalami tanda-tanda akan melahirkan. Dan dari kejadian itu, semuanya akan berubah. Sore itu, langit mendung menggantung di atas desa Karanganyar. Angin berhembus pelan membawa kabar mengejutkan ke telinga warga. Aini mulai merintik kesakitan dan sepertinya bayinya akan segera lahir. Warga berdatangan ke rumah. Beberapa ibu-ibu langsung masuk ke dalam rumah untuk membantu proses persalinan. Di luar, suasana tegang. Hendra juga datang berdiri di dekat pintu dengan ekspresi tak terbaca. Teriakan Aini terdengar nyaring dari dalam rumah. Tangis dan rintihannya terdengar jelas, mengguncang batin warga yang menyaksikan. Beberapa orang hanya menunduk, menanti dalam diam. Sampai akhirnya terdengar suara tangisan bayi. Nada mekikjus menggetarkan. Tangis itu seperti membelah langit desa yang selama ini penuh prasangka. Ibu-ibu keluar dari dalam rumah. Salah satunya menggendong bayi yang baru lahir itu. "Perempuan sehat, alhamdulillah," ucap salah seorang ibu dengan suara lirih. Semua menatap bayi itu dengan campur aduk. Tapi tak lama, suara gemuruh muncul dari arah balai desa. Beberapa pemuda berlari tergesa. "Ustadz Saleh minta semua warga ke masjid sekarang. Ada hal penting." Warga pun bergerak berbondong-bondong menuju masjid. Tapi Hendra tetap berdiri di dekat rumah Bu Jaminah, memandangi pintu rumah dengan wajah kaku. Sementara itu, di dalam rumah, Aini terbaring lemas, penuh peluh membasahi dahinya. Di sisinya, Bu Jaminah duduk dengan mata sembab. "Aini, anakku, sekarang waktunya kau bicara." Aini menatap ibunya lama, pandangannya kosong. Lalu ia menutup mata, menghela napas panjang, dan berkata dengan suara pelan, Aku tidak kuat lagi menyimpan ini semua, Bu." Tangis kembali pecah dari bibir Aini. Tubuhnya bergetar. Ia memegang tangan ibunya erat-erat. "Bukan kakek Rosidin yang melakukannya, Bu. Bukan dia." Bu Jaminah membelalak. "Lalu siapa Aini?" Aini menggigit bibirnya, lalu menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan. "Hendra. Dia yang memaksaku.
Dia yang mengancam akan membakar rumah kita kalau aku tak mau diam. Bu Jamina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya limbung. Ia tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Tapi Aini melanjutkan dengan terbata. Dia suruh aku menuduh kakek Rosidin supaya tidak ada yang curiga, supaya dia selamat. Beberapa ibu-ibu yang masih berada di dalam rumah mendengar pengakuan itu. Mereka saling pandang dengan mata terbelalak. Tanpa menunggu lama, dua orang di antara mereka berlari keluar, menyebarkan kabar itu secepat angin. Berita itu sampai ke masjid. Di saat Ustadz Soleh hendak mulai berbicara, ia menghentikan langkahnya, mendengar desas-desus yang berbisik di belakang. Apa benar Aini sudah mengaku bahwa Hendra pelakunya? Bisikan berubah jadi gemuruh. Warga mulai gelisah. Wajah kepala desa memujat. Ia menoleh ke Hendra yang berdiri tak jauh darinya. Hendra mulai panik. Ia mundur perlahan lalu berbalik dan berlari meninggalkan halaman masjid. Namun beberapa pemuda segera mengejarnya. Ia sempat lari ke kebun belakang rumah kepala desa, tapi akhirnya tertangkap dan dibawa kembali dalam keadaan tangan terikat. Wajah Hendra pucat, bajunya basah keringat. Ia dibawa ke tengah halaman masjid, di hadapan semua warga desa. Di sana sudah berdiri Ustadz Soleh, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat. "Warni sudah bicara," kata Ustadz Soleh dengan suara berat. Dia sudah menyebut siapa ayah dari anak yang baru dilahirkannya. Hendra menunduk, tubuhnya gemetar. Ustadz mendekat, menatap langsung wajahnya. "Apa kau masih ingin menyangkal?" Hendra tak menjawab, bibirnya bergetar. Pelan-pelan ia terduduk lalu menangis keras. Tangis yang membuat seluruh halaman masjid sunyi. Tidak ada suara, hanya gemuruh hati yang bergemuruh di dada para warga. Di ujung langit, awan mulai bergeser. Matahari kembali memancarkan sinarnya, menyinari wajah para warga yang hari itu menyaksikan satu demi satu kebohongan runtuh di hadapan mereka. Pagi setelah pengakuan Aini, desa Karanganyar masih bergemuruh. Semua warga membicarakan hal yang sama, tapi kali ini bukan soal fitnah, melainkan soal kebenaran yang baru saja muncul. Meski pengakuan Aini sudah jelas, beberapa warga tetap ingin bukti yang lebih kuat. Mereka takut kebenaran ini kembali dibelokkan. Ustadz Soleh yang menyadari hal itu segera bertindak. Ia menghubungi seorang kenalan lamanya, Dr. Edi yang tinggal di kota sebelah. Dokter itu dikenal jujur dan bersedia membantu diam-diam. "Saya ingin ada tes darah," ujar Ustadz Soleh saat mereka bertemu di sebuah rumah kosong milik saudaranya. "Golongan darah bayi Aini dan kakek Rosidin?" tanya Dr. Edi. Ustadz mengangguk. "Saya tahu ini tak biasa, tapi ini penting. Nyawa dan kehormatan seseorang dipertaruhkan." Tanpa banyak tanya, Dr. Edi mengatur semuanya. Sampel darah diambil di malam itu. Bayi yang baru lahir masih lemah, tapi pengambilan darah dilakukan hati-hati. Aini tidak protes. Ia justru lega. Ia ingin semuanya jelas, agar kakek Rosidin bisa benar-benar dibebaskan dari tuduhan. 3 hari kemudian, hasilnya keluar. Di rumah Ustadz Soleh hanya ada 3 orang saat amplop coklat dibuka. Ustadz sendiri, kepala desa, dan Dr. Edi. Tangan Ustadz sedikit gemetar saat menarik lembaran hasil laboratorium itu. Butuh beberapa detik sebelum ia bersuara. "Ini jelas. Golongan darah bayi adalah AB. Golongan darah Aini A. Dan kakek Rosidin O. Tidak mungkin bayi ini anak dari kakek Rosidin." Dr. Edi mengangguk tenang. "Secara medis, golongan darah seperti ini mustahil jika Kek Rosidin adalah ayahnya. Ayahnya pasti memiliki golongan darah B atau A." Kepala desa menunduk. Napasnya berat. "Jadi fitnah ini sungguh fitnah yang kejam. Kita harus umumkan ini," kata Ustadz Soleh tegas. "Tapi jangan dengan amarah. Kita bawa bukti ini dengan kepala dingin, agar tidak terjadi keributan." Sore harinya, masjid desa kembali dipenuhi warga. Kali ini bukan untuk eksekusi, tapi untuk pengumuman. Kakek Rosidin juga hadir duduk di saf depan, ditemani 2 orang pemuda yang membantunya berjalan. Meski wajahnya terlihat lelah, matanya tetap tenang. Ustadz Soleh naik ke mimbar, memegang selembar kertas hasil laboratorium itu. "Saudaraku sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan hasil pemeriksaan darah dari bayi Aini.
Ini bukan untuk membuka aib, tapi untuk menegakkan kebenaran dan mengembalikan kehormatan yang sempat dirampas. Warga terdiam. Tidak satu pun bersuara. Dengan ini kami nyatakan, berdasarkan bukti medis, bayi itu bukan anak dari kakek Rosidin. Secara golongan darah, hal itu mustahil. Suara gaduh kecil mulai terdengar. Beberapa warga menunduk malu. Beberapa mulai menangis. Ustadz Soleh melanjutkan, "Saudaraku, kita semua pernah salah. Kita menuduh tanpa bukti. Kita hampir menyakiti orang tak bersalah. Tapi Allah masih sayang pada kita. Ia tunjukkan jalan sebelum kita jatuh terlalu dalam." Hendra tidak hadir di masjid sore itu. Ia masih ditahan di rumah kepala desa menunggu proses hukum adat. Tapi berita tentang hasil tes darah itu sampai juga ke telinganya. Dan saat mendengarnya, wajahnya langsung pucat. Ia tahu semua sudah terbuka dan tidak akan ada jalan untuk lari. Di sisi lain, kakek Rosidin hendak menatap langit-langit masjid dengan tenang. Ia tidak berkata-kata, tidak menangis, tidak marah. Bibirnya hanya komat kamit melafalkan zikir seperti biasa. Namun kali ini, zikir itu terdengar lebih dalam, lebih damai, lebih kuat. Karena ia tahu Allah telah menunjukkan kuasanya. Malam itu, balai desa kembali disiapkan, namun suasananya jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Dulu tempat itu nyaris menjadi saksi ketidakadilan yang besar. Kini tempat itu akan menjadi saksi penegakan keadilan yang sebenar-benarnya. Warga berdatangan tanpa diminta. Tidak ada yang ingin ketinggalan. Semua merasa harus menyaksikan apa yang akan terjadi malam itu sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Di tengah balai desa telah disiapkan 2 tiang kayu. Di depan tiang itu, sebuah meja kayu ditutupi kain putih, tempat ditaruh kitab hukum adat yang selama ini dipatuhi oleh seluruh warga desa Karanganyar. Kepala desa berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tegas, tapi matanya merah. Ia tahu malam ini bukan sekadar pelaksanaan hukuman, ini juga malam penembusan dosa bagi seluruh warga yang sempat menzolimi kakek Rosidin. Tak lama kemudian, 2 orang digiring masuk. Yang pertama, seorang laki-laki dengan tangan terikat, mata tertunduk, langkah lunglai. Dialah Hendra. Yang kedua, perempuan muda yang sempat membuat geger seluruh desa. Aini digandeng oleh 2 ibu-ibu. Ia tidak memberontak, tidak menangis, tidak berkata apa-apa. Hanya ia menatap tanah seakan pasrah dengan nasibnya. Warga menahan napas. Suara jangkrik malam pun terdengar jelas di sela keheningan. Ustadz Soleh melangkah ke depan. Ia membuka kitab hukum adat, lalu membacakan isi hukuman dengan suara lantang. Atas dasar pengakuan dan bukti, serta persetujuan seluruh ketua desa, maka Hendra dan Aini akan dikenakan hukum cambuk sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menodai kehormatan dan menutupi kejahatan dengan kebohongan. Terdengar isak kecil dari beberapa warga perempuan, namun tak ada yang membantah. Eksekutor hukum adat maju dengan cambuk rotan di tangan. Ia menatap kepala desa sejenak, dan ketika kepala desa mengangguk, cambuk pertama diayunkan ke punggung Hendra. Plak! Suara keras itu menggema. Hendra menggertakkan gigi menahan sakit. Cambuk kedua menyusul. Lalu ketiga, sampai jumlah yang ditentukan selesai. Giliran Aini, ia tidak melawan. Hanya tubuhnya gemetar saat cambuk pertama menyentuh punggungnya. Warga yang melihat hanya bisa diam. Beberapa meneteskan air mata. Mereka sadar kesalahan tidak hanya pada 2 orang itu, tapi mereka semua pernah ikut menghakimi tanpa tahu kebenaran. Setelah hukuman selesai, kedua orang itu dibawa ke dalam ruang karantina. Warga tetap berdiri di tempatnya seperti tak ingin pulang sebelum satu hal terakhir dilakukan. Kepala desa memanggil kakek Rosidin ke depan. Dibantu 2 pemuda, kakek itu berjalan pelan ke tengah balai desa. Wajahnya tetap tenang. Matanya tajam menatap semua orang. Kepala desa berdiri di sampingnya, lalu mengangkat suara. Saudaraku semua, hari ini kita telah menyaksikan kebenaran dan sekarang kami semua di hadapanmu, Kep meminta maaf. Semua warga serempak menunduk, suara tangis terdengar dari segala arah. Beberapa ibu-ibu sujud, anak-anak menangis, laki-laki dewasa menggigit bibir menahan penyesalan. Kami telah salah, kami ikut menuduh, ikut mendiamkan, dan ikut membiarkan fitnah hidup. Maafkan kami, Kek. Kakek Rosidin menatap mereka semua.
Ia tidak berkata-kata. Tangannya perlahan terangkat ke langit dan bibirnya hanya mengucap pelan. Astagfirullah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Lalu ia duduk di kursi yang disiapkan. Malam itu langit desa Karanganyar kembali terang. Bintang-bintang bermunculan di atas sana, seolah menjadi saksi bahwa keadilan akhirnya datang di tempat yang dulu hampir kehilangan nurani. Setelah malam panjang yang penuh tangis dan pengakuan itu, kehidupan desa Sinarjati mulai berubah pelan-pelan. Tapi luka di hati warganya belum sepenuhnya sembuh. Mereka masih dibayangi rasa bersalah yang mendalam, terutama terhadap kakek Ramli yang selama ini hidup tenang, tapi dipaksa menerima tuduhan paling keji dalam hidupnya. Di pagi yang sunyi, kakek Rosidin pulang ke rumahnya. Ditemani dua pemuda, ia berjalan pelan menelusuri jalan setapak yang dulu dipenuhi cemoohan. Kini dihiasi tatapan malu dan haru. Banyak warga yang menyapanya di jalan, tapi tak ada satupun yang sanggup menatap matanya. "Assalamualaikum, Kek," kata seorang anak kecil dari balik pagar. "Waalaikumsalam, Nak." Sesampainya di depan rumahnya yang sederhana, ia berhenti sejenak. Kepala desa berdiri di sampingnya, lalu mengangkat suara. "Saudaraku semua, hari ini kita telah menyaksikan kebenaran dan sekarang kami semua di hadapanmu, Kep meminta maaf." Semua warga serempak menunduk, suara tangis terdengar dari segala arah. Beberapa ibu-ibu sujud, anak-anak menangis, laki-laki dewasa menggigit bibir menahan penyesalan. "Kami telah salah, kami ikut menuduh, ikut mendiamkan, dan ikut membiarkan fitnah hidup. Maafkan kami, Kek." Kakek Rosidin menatap mereka semua. Ia tidak berkata-kata. Tangannya perlahan terangkat ke langit dan bibirnya hanya mengucap pelan. Astagfirullah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Lalu ia duduk di kursi yang disiapkan. Malam itu langit desa Karanganyar kembali terang. Bintang-bintang bermunculan di atas sana, seolah menjadi saksi bahwa keadilan akhirnya datang di tempat yang dulu hampir kehilangan nurani. Setelah malam panjang yang penuh tangis dan pengakuan itu, kehidupan desa Sinarjati mulai berubah pelan-pelan. Tapi luka di hati warganya belum sepenuhnya sembuh. Mereka masih dibayangi rasa bersalah yang mendalam, terutama terhadap kakek Ramli yang selama ini hidup tenang, tapi dipaksa menerima tuduhan paling keji dalam hidupnya. Di pagi yang sunyi, kakek Rosidin pulang ke rumahnya. Ditemani dua pemuda, ia berjalan pelan menelusuri jalan setapak yang dulu dipenuhi cemoohan. Kini dihiasi tatapan malu dan haru. Banyak warga yang menyapanya di jalan, tapi tak ada satupun yang sanggup menatap matanya. "Assalamualaikum, Kek," kata seorang anak kecil dari balik pagar. "Waalaikumsalam, Nak." Sesampainya di depan rumahnya yang sederhana, ia berhenti sejenak. Tangan tuanya menyentuh daun pintu yang selama ini tertutup rapat. Tidak ada yang berubah di sana. Bangku kayu di beranda masih miring seperti terakhir kali ia duduki. Sepotong sandal usang masih tergeletak di pojok. Debu menyelimuti lantai dan gagang pintu. Ia buka pintu perlahan. Ruangan dalam menyambut dengan keheningan yang nyaris menyayat. Tidak ada orang di dalam, tidak ada suara. Hanya aroma kayu tua yang menyimpan kenangan masa lalu. Ia duduk di kursi goyang tua. Di depannya ada meja kecil dengan Al-Quran lusuh yang masih terbuka di halaman terakhir yang ia baca. Tangannya meraba mushaf itu perlahan. Lalu ia memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa suara. Tak lama, terdengar ketukan pelan di pintu. Seorang anak laki-laki kecil berdiri di depan membawa bungkusan makanan. "Ibu saya titip ini, Kek," katanya. "Maaf, karena dulu ikut bicara kasar." Kakek Rosidin tersenyum. "Terima kasih, Nak. Sampaikan salam untuk ibumu." Anak itu mengangguk dan pergi. Tapi tak lama, anak lain datang. Lalu dua orang ibu-ibu. Kemudian sekelompok pemuda. Satu persatu warga datang ke rumah kecil itu. Ada yang membawa makanan, buah-buahan, bahkan sapu dan kain pel. Mereka tidak bicara banyak. Mereka hanya membersihkan halaman, menyapu lantai, mengepel ruang tamu. Semua bekerja dalam diam.
Di tengah semua itu, kakek Rosidin tetap duduk di kursi goyangnya. Matanya yang mulai buram menatap mereka satu persatu. Ia tidak menyuruh, tidak mengusir, hanya memandangi mereka dengan senyum tipis dan mata berkaca-kaca. Ustadz Saleh juga datang siang itu. Ia duduk di samping kakek membawa seteko air hangat dan 2 gelas. Saya belum pernah melihat warga sedesa ini begitu menyesal. Kek, ucapnya pelan. Kakek Rosidin tersenyum. Kadang kita memang harus jatuh dulu, baru sadar kemana arah yang benar. Ustadz Saleh mengangguk. Insya Allah, tak akan ada lagi fitnah seperti ini di desa kita. Insya Allah, balas kakek Rosidin lirih. Namun sore itu belum selesai. Saat matahari mulai condong, kepala desa datang bersama beberapa orang tua adat. Mereka membawa sebuah surat dengan cap merah. Surat itu diserahkan langsung ke tangan kakek Rosidin. Kek, kata kepala desa, ini keputusan bersama. Rumah ini akan direnovasi oleh warga sebagai bentuk penebusan kesalahan dan sebagai bentuk kehormatan. Mulai hari ini, engkau kami angkat sebagai penasehat desa. Kakek Rosidin menatap surat itu lama. Ia mengangguk pelan. Terima kasih. Tapi jangan lakukan ini untukku. Lakukanlah agar anak-anak di desa ini tidak tumbuh dengan hati yang mudah percaya pada kebohongan. Semua yang hadir menunduk dalam-dalam. Hari itu, rumah kecil yang sempat sunyi itu berubah jadi tempat yang paling ramai di desa. Bukan karena kemeriahan, tapi karena rasa bersalah yang diubah jadi cinta dan penghormatan. Dan di tengah semua itu, seorang kakek tua duduk diam menatap langit sore yang mulai keemasan, dengan hati yang perlahan-lahan pulih dari luka. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam cambuk itu. Tapi gema peristiwanya masih terasa di setiap sudut desa Karanganyar. Semua warga mulai belajar menundukkan hati. Tidak ada lagi yang berani asal bicara, apalagi menuduh tanpa bukti. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hati kakek Rosidin, makam istrinya. Sejak fitnah itu mencuat, ia belum pernah menziarahi pusara sang istri. Bukan karena lupa, tapi karena terlalu berat datang ke tempat itu dengan hati yang penuh luka. Namun, pagi itu, setelah sholat subuh di masjid, ia duduk sebentar di teras rumah, menatap langit yang mulai terang. Lalu ia bangkit, dikenakannya sarung dan baju putih. Tangannya menggenggam tongkat bambu. Ia berjalan menuju bukit kecil di belakang desa, tempat istrinya dimakamkan. Di sana rerumputan tumbuh liar, tapi nisan masih berdiri tegak. Kakek Rosidin duduk di samping pusara itu, memegang nisan dengan tangan gemetar. Bu, aku difitnah, tapi Allah tolong aku. Semua sudah tahu sekarang. Aku tidak salah. Air matanya menetes satu-satu, jatuh ke tanah yang mulai mengering. Angin pagi berembus pelan, seolah alam ikut menyimak ucapannya. Tak lama, langkah kaki terdengar mendekat. Ustadz Saleh datang bersama beberapa warga muda. Mereka membawa alat kebersihan dan bunga-bunga segar. Tanpa diminta, mereka mulai membersihkan makam itu, menyapu tanahnya, merapikan batu-batu kecil di sekitarnya. Kakek Rosidin hanya menunduk. Ia tak mampu berkata-kata, tapi hatinya hangat. Ini bukan sekadar pembersihan makam. Ini pemulihan kehormatan yang dulu diinjak-injak tanpa ampun. Ustadz Saleh meletakkan sikat bunga di atas pusara. Kami semua berhutang pada kakek, pada kesabaran dan keteguhan hati kakek. Setelah ziarah itu, desa kembali berdenyut dengan kehidupan. Tapi kehidupan yang baru, penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Kepala desa mengadakan pertemuan rutin 2 pekan sekali di balai desa.
bukan untuk mengadili orang, tapi untuk musyawarah dan penguatan nilai kebaikan. Di salah satu pertemuan itu, kakek Rosidin diminta memberikan nasihat. Ia berdiri di depan warga, memegang tongkat bambu yang sudah usang. Orang tua seperti saya mungkin tidak tahu banyak soal hukum, tapi tahu satu hal yang paling penting. Jangan mudah percaya pada satu mulut sebelum kau dengar dua sisi. Karena fitnah itu seperti api kecil yang dibiarkan di dalam rumah. Kalau tidak segera padam, habis semuanya. Warga terdiam. Kalimat itu membekas dalam. Seorang ibu-ibu di pojok ruangan meneteskan air mata. Seorang bapak-bapak tua memeluk lututnya erat-erat. Di luar balai desa, anak-anak mulai bermain lagi. Mereka tidak takut-takut melewati rumah kakek Rosidin seperti dulu. Bahkan sekarang mereka sering berkumpul di halamannya. Minta dibacakan kisah-kisah masa lalu oleh sang kakek yang suaranya lembut dan penuh hikmah. Dan pada suatu sore, saat matahari hendak tenggelam di ujung sawah, seorang pemuda mendekati kakek Rosidin di beranda. "Kek, aku mau belajar." Bukan hanya dari buku, tapi dari hidup. Boleh aku sering ke sini? Kakek Rosidin tersenyum. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar dan memperbaiki diri. Di balik senyuman itu, harga diri yang dulu dirampas kini telah kembali tidak hanya ke tangan Kek Rosidin, tapi ke seluruh desa Karanganyar yang sempat kehilangan akalnya dan kini menemukan kembali hatinya. Malam itu, langit desa Karanganyar dipenuhi bintang. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan sore tadi. Di tengah keheningan itu, masjid desa terlihat ramai. Tapi bukan karena acara besar, hanya pengajian sederhana seperti biasanya, yang kini kembali rutin setiap malam Jumat. Di saf depan, kakek Kramle duduk bersila. Di sampingnya, beberapa anak muda membuka kitab, menyimak pelajaran dari Ustadz Soleh. Tapi malam itu berbeda. Setelah Ustadz menyampaikan pelajaran, ia menoleh ke arah kakek Rosidin. "Kek, malam ini kami ingin dengar cerita dari kakek. Bukan cerita sedih, tapi kisah hidup yang bisa kami bawa jadi pelajaran." Semua mata tertuju pada sosok tua itu. Kakek Rosidin tidak buru-buru menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu mulai bicara dengan suara pelan. Bukan hanya dari buku, tapi dari hidup. Boleh aku sering ke sini? Kakek Rosidin tersenyum. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar dan memperbaiki diri. Di balik senyuman itu, harga diri yang dulu dirampas kini telah kembali tidak hanya ke tangan Kek Rosidin, tapi ke seluruh desa Karanganyar yang sempat kehilangan akalnya, dan kini menemukan kembali hatinya. Malam itu, langit desa Karanganyar dipenuhi bintang. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan sore tadi. Di tengah keheningan itu, masjid desa terlihat ramai. Tapi bukan karena acara besar, hanya pengajian sederhana seperti biasanya. Yang kini kembali rutin setiap malam Jumat. Di saf depan, kakek Rosidin duduk bersila. Di sampingnya, beberapa anak muda membuka kitab, menyimak pelajaran dari Ustadz Soleh. Tapi malam itu berbeda. Setelah Ustadz menyampaikan pelajaran, ia menoleh ke arah kakek Rosidin. "Kek, malam ini kami ingin dengar cerita dari kakek. Bukan cerita sedih, tapi kisah hidup yang bisa kami bawa jadi pelajaran." Semua mata tertuju pada sosok tua itu. Kakek Rosidin tidak buru-buru menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu mulai bicara dengan suara pelan. Tapi jelas, aku ini bukan siapa-siapa. Hanya orang tua yang hidup sendiri sejak istriku meninggal. Tidak punya anak. Tapi Allah kasih aku satu anugerah kesabaran. Anak-anak muda menunduk. Suara jangkrik menyelip di sela-sela kalimatnya. Dulu, aku difitnah, dipermalukan, dituduh melakukan perbuatan yang tidak pernah aku bayangkan, dan semua orang percaya tanpa tanya, tanpa pikir panjang. Ia berhenti sebentar, menatap lantai masjid yang dingin. Tapi Allah tidak tidur, Dia lihat semua, dan saat waktunya tiba, Dia tunjukkan kebenaran itu tanpa aku harus teriak.
Beberapa pemuda mengangguk pelan. Ada yang mengusap air mata dengan lengan baju. Kakek Rosidin melanjutkan. Yang penting itu bukan membalas, tapi menjaga hati tetap bersih. Memaafkan dan serahkan semua sama yang di atas. Mereka yang menyakiti kita nanti akan menemukan jalan kembali kepada kebenaran. Setiap orang punya proses masing-masing, dan kita nggak tahu kapan Allah menggantikan semua itu. Semua warga membawa makanan dari rumah. Ada pentas anak-anak, pertunjukan marawis, dan pembacaan puisi dari para remaja desa. Di panggung sederhana yang dihias dengan lampu kecil, seorang anak kecil membacakan puisi untuk kakek Rosidin. Kau bukan hanya kakek tua di ujung desa, tapi hati yang menahan luka tanpa suara. Kau ajarkan kami apa itu sabar, dan bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Warga berdiri dan bertepuk tangan. Mata mereka basah. Tapi malam itu bukan malam sedih. Itu malam bahagia. Malam yang jadi saksi kembalinya kepercayaan, kebenaran, dan cinta di antara sesama. Kini setiap pagi, suara azan subuh kembali menggema dari masjid kecil itu. Anak-anak desa tumbuh dengan lebih santun. Orang dewasa lebih bijak dalam berbicara. Dan di ujung jalan desa, rumah kayu milik kakek Rosidin tidak pernah sepi. Karena sejak kebenaran ditegakkan, desa Karanganyar bukan hanya jadi tempat tinggal, tapi juga jadi tempat belajar. Karena kalau kita ikut marah, ikut benci, kita tak ada bedanya dengan yang menyakiti. Lalu ia tersenyum kecil, memandang satu persatu wajah di hadapannya. Aku maafkan semua, bukan karena aku suci, tapi karena aku ingin hidup tenang. Dan aku ingin kalian semua hidup tanpa membawa dosa pada orang tua seperti aku. Malam itu, suasana masjid berubah jadi haru. Tidak ada yang bicara setelahnya. Hanya zikir yang mengisi ruang malam seperti pelukan langit untuk bumi yang sempat terluka. Beberapa hari kemudian, balai desa dipenuhi tenda. Tapi kali ini bukan untuk hukuman, melainkan untuk syukuran. Warga desa Karanganyar mengadakan acara besar peringatan 3 bulan pemulihan. Tentang betapa indahnya hidup dalam kejujuran dan kasih sayang. Cerita selesai. Sahabat Fans Media yang dimuliakan Allah, dari cerita ini kita belajar bahwa fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang tanpa ampun. Ketika amarah mengalahkan akal sehat, kezaliman pun terjadi. Pak Rosidin, kakek tua yang seharusnya dihormati, justru jadi sasaran kebencian tanpa bukti. Semoga kita menjadi manusia yang lebih bijak, tak mudah menghakimi, dan selalu memegang kebenaran di atas segalanya. Sahabat semuanya, jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Fans Media, agar kami bisa selalu menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih, dan sampai jumpa pada cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.